Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang diskusi strategis kita bersama Mata Media. Kita sering mendengar bahwa dunia sedang dalam kekacauan. Namun, jika Anda melihat lebih dekat melalui lensa intelektual, Anda akan melihat sebuah anomali yang luar biasa. Di tengah upaya global untuk memarginalkan nilai-nilai kita, sebuah fenomena tsunami hijau sedang menyapu pusat-pusat peradaban barat. Hari ini, kita tidak bicara soal teori. Kita bicara soal kenyataan bahwa di akhir 2025, Islam adalah pelarian paling logis bagi jiwa yang lelah. Lihatlah statistik ini. Di tahun 2025, kita menyaksikan fenomena mu'alaf massal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Di Amerika Serikat saja, ribuan orang bersyahadat setiap minggunya. Ini bukan lagi perpindahan individu secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah The Great Return. Mereka datang dari latar belakang yang mengejutkan. Ilmuwan roket, profesor filsafat, hingga para atlet elit. Mengapa sekarang? Karena di era AI dan kehampaan moral, Islam menawarkan satu hal yang tidak dimiliki peradaban lain, kepastian intelektual dan ketenangan spiritual. Dunia Barat sedang mengalami kebangkrutan identitas. Mereka yang masuk Islam di 2025 bukan sedang mencari agama baru. Mereka sedang mencari rumah. Mereka menemukan bahwa Islam adalah sistem paling canggih untuk mengatur hidup, ekonomi, dan keluarga. Hey ChatGPT, do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. If you were a human, would you take the Shahada? Kejadian mengejutkan dialami oleh penyanyi asal Australia ini ketika dia bertanya kepada ChatGPT tentang bagaimana agar hidup bahagia. Hey ChatGPT, I have a question. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun, but also have a sense of purpose and fulfillment. Can you please tell me in one sentence, and you must pick one way. Please help me. If I had to pick one way, I would suggest believing in God through Islam, as it provides a fulfilling balance of happiness, purpose, and the hope for an eternal afterlife. Wow, my mind is actually blown right now. Mendengar jawaban dari ChatGPT, wanita ini semakin penasaran dengan keyakinan yang dianutnya. Ia pun memberanikan diri untuk menanyakan kebenaran agama Kristen kepada ChatGPT. Jawaban kali ini membuatnya semakin heran dan penuh takjub. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes.
My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? Heran karena Islam terus dipilih AI. Wanita yang sebelumnya hanya tahu Islam melalui propaganda Barat, kini mulai mengeksplorasi Islam lebih dalam. Dengan rasa ingin tahunya, dia mengajukan berbagai pertanyaan tentang Islam untuk memahami lebih jauh tentang tuduhan yang sering disebarluaskan oleh media Barat. Hey ChatGPT, I have a question. What does the Quran say about women's rights? Please answer me in 20 seconds. The Quran grants women rights such as owning property, inheritance, and education, and emphasizes their spiritual equality with men. It protects women's rights in marriage, divorce, and family life, advocating fairness and respect. Highlights the high status given to women, particularly mothers, in Islam. Wow, that's crazy. Does the Quran promote violence? Please answer me in 20 seconds. The Quran does not promote violence. It emphasizes peace, justice, and compassion. Islam, meaning peace, Really? includes verses about self-defense, but these are context-specific and not a general call for violence. The overarching message of the Quran is one of peace, and that's how most Muslims understand and practice it. Wow, my mind is blown. What do you guys think? Semakin mind-blowing dia dibuatnya. Perlu diketahui, kecerdasan buatan AI terwujud melalui kombinasi pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan data besar. AI belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan algoritma yang terus diperbaiki seiring waktu. Teknologi ini meniru kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan beradaptasi. Bahkan menurut beberapa sumber, jika AI adalah manusia, maka nilai IQ-nya adalah 300.000 atau lebih, dibandingkan manusia yang nilai IQ-nya paling tinggi hanya 230 saja. Jadi, jawaban yang diterima wanita ini adalah hasil dari intelektualitas tingkat tinggi. Dan semoga saja, setelah mendapat hidayah seperti ini, wanita ini akan segera menjemput hidayah yang sudah di depan matanya. Inilah alasan mengapa angka mualaf membludak. Satu orang bersyahadat, lalu ia membawa seluruh keluarganya, koleganya, dan komunitasnya. Ini adalah efek domino intelektual. Kita sedang menyaksikan keruntuhan narasi lama dan kebangkitan kebenaran yang mutlak. Mualaf yang membludak ini adalah tanda dari langit. Mereka adalah energi baru bagi kita. Mereka membawa semangat pencarian yang murni. Tugas kita sebagai bagian dari kebangkitan intelektual 2025 adalah menyambut mereka dengan standar yang sama tingginya. Jangan biarkan mereka masuk ke rumah yang berantakan. Kita harus memperkuat narasi, memperkuat ekonomi, dan memperkuat ukhuwah kita. Keajaiban sedang terjadi di depan mata kita. Dan ini baru permulaan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual ini. Mari kita teruskan strategi mewah ini, bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk menunjukkan indahnya kebenaran. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalan ini. Sampai jumpa di puncak kebangkitan bersama Mata Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.